Tapi Iya. penguasaan bola kan tetap Vietnam yang Kalau dia matang dan sudah punya jam terbang tinggi, pasti itu gol seperti halnya Asnawi. Pemain kita itu di pertandingan ini lebih bagus dibandingkan lawan Myanmar dan lawan Laos, Kak. kenapa sudah ada kemajuan Bang dari dua pertandingan sebelumnya? Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas tim nasional melawan Vietnam dan juga kelolosan Indonesia selanjutnya seperti apa. Dan sekarang tetap partner saya, partner sejati ya kan, duet maut di posisi striker dan juga di bangku cadangan, Bang Akmal. Bang, semalam apa live reaction ini kan? Iya. Ini melihat pertandingan semalam seperti apa, Bang? Ya, satu hal bahwa rekor kita yang tidak pernah kalah melawan Vietnam itu akhirnya tumbang. Kita sebelumnya 5 kali bertemu Vietnam di penyisian grup, kita nggak pernah kalah, 4 kali imbang, 1 kali menang. Dan satu kemenangan itu tercipta di 2004 dan di Stadion Maidin Hanoi ketika kita menang 3-0 waktu itu kan. Itu ada Hamka Hamzah di situ. Tapi yang cetak gol Mauli Lesi, Boas dan Ilham Jayakusuma kan. Rekor tumbang yang selama ini kita jaga. Yang kedua, bicara ranking FIFA, kita juga akhirnya harus minus 2,73 poin kan. 2,37 poin. Artinya kemungkinan ranking FIFA kita turun ke 127. Tapi ada satu hal yang menarik adalah bahwa di pertandingan ini sejatinya Indonesia tidak kalah gitu kan. Karena apa? Karena Vietnam hanya menang pengalaman. Karena pemain-pemainnya matang semua gitu kan. Sementara kita adalah pemain-pemain yang usianya sangat muda sekali. Dan kalau kita lihat bahkan di pertandingan ini Sintayong kembali memberikan kesempatan 3 pemain debut. Ada Mikel Tata dari Persebaya, kemudian ada Ahmad Maulana dari Arema FC, dan juga Rivaldo dari Borneo FC. Tapi 77 menit mereka main compact defense luar biasa dan itu patut diapresiasi. Ya, untuk compact defense, tapi penguasaan bola kan tetap Vietnam yang menguasai. Hanya saja peluang-peluang dia tidak bisa berbuah gol karena sangat ketatnya pertahanan dan juga bagusnya Cahyadi. Betul. Kalau kita bicara peluangnya dari Vietnam, mereka punya 18 peluang, hanya 4 on target. Dan 1 berbuah gol lewat pemain terbaik Piala AFF dan pemain terbaiknya Thailand kan, Nguyen Quoc Hai. Dan ini harus kerja keras. Tapi memang Vietnam lebih matang, walaupun mereka tidak bisa membongkar pertahanan, tapi secara permainan mereka bisa kirim bola ke kanan, ke kiri, ke tengah. Tapi yaitu 1 orang pemain Vietnam pegang bola, 2 pemain Indonesia tutup, 2 pemain tutup, bahkan bisa 3 pemain ditutup, sehingga Vietnam sempat hampir frustasi dia. Dan hampir kemasukan oleh serangan balik dari Detan 2 kali ya. Victor Detan kalau dia matang dan sudah punya jam terbang tinggi, pasti itu gol seperti halnya Asnawi, seperti halnya Marcelino Ferdinand lawan Arab kan. Bedanya Marcelino bolanya dicop ke atas, Detan dipukul kan bolanya sehingga kemudian kena kipernya. Kalau dia cop bolanya, saya yakin itu masuk gitu. Tapi ini kan bicara lagi ini kematangan dan pengalaman. Karena pemain-pemain muda ini belum matang, ya akhirnya mereka menggunakan intuisi mereka aja untuk bisa mencetak gol, dan itu bisa diblok oleh kiper Vietnam, Nguyen Philip. Nguyen Philip ternyata masuk naturalisasi juga ya. Iya, dia keturunan Cekoslovakia. Nah, jadi menurut yang Abang ngomong tadi, Indonesia sudah compact defense di pertandingan Vietnam. Apakah hanya compact defense yang dilatih oleh Sintayong untuk menghadapi Vietnam kemarin, atau ada menurut Abang hanya di compact, ada tengahnya, midfieldnya nggak ada, depannya nggak ada? Kalau tengahnya saya lihat justru pemain kita itu di pertandingan ini lebih bagus dibandingkan lawan Myanmar dan lawan Laos, Kak. Kita menang lawan Myanmar, tapi kita main amburadul. Kemudian menang juga seri lawan Laos, juga permainan nggak kelihatan. Tapi kemarin melawan Vietnam dengan minus Pratama Arhan dan juga Rafael Strike yang dicadangkan, hanya Asnawi Mangkualam yang bisa dibilang pemain senior. Mereka main lepas sekali gitu kan, karena
memang mungkin di pikiran para pemain ini secara ranking FIFA kita kalah dengan Vietnam gitu kan, secara materi pemain mereka lebih berpengalaman, akhirnya pemain tampil nothing tulus. Saya lihat yang saya sangat luar biasa adalah Ahmad Maulana. Ahmad Maulana dia sebagai gelandang, dia bisa bantu pertahanan, dia bisa penyerangan, bahkan beberapa kali melakukan serangan balik. Cuma permasalahannya adalah mungkin pelatihan dari Sintayong baru sampai kompleks defense-nya, Kak. Kemudian counter attack-nya belum sampai, sehingga kemudian kalau kita lihat Hoki Caraka misalnya sama sekali tidak bisa dapat bola gitu kan, karena kompleks defense kita yang terlalu dalam, kemudian ketika counter attack masih ada transisi yang tidak berjalan. Kemana, ya, iya, jadi babnya baru bab 1, bab compact defense, belum bab 2 transisi, bab 3-nya cetak gol. Saya rasa lawan Filipina mungkin sudah diterapkan. Bisa jadi. Untuk peluang Indonesia sendiri, Pak, kita melihat Filipina juga seri lawan Laos. Iya. Iya kan? Iya. Berarti poin Laos ada 2. Filipina 2. Kemudian Myanmar 1. Artinya hasil imbang Laos lawan Filipina ini sangat menguntungkan Indonesia gitu kan. Karena besok Filipina, sebelum kita kan istirahat nih 1 minggu, Kak. Baru main lagi 21 Desember. Sementara Filipina masih main tanggal 18 Desember lawan Vietnam. Gitu kan. Filipina lawan Vietnam, kemudian Myanmar melawan Laos. Kalau hitung-hitungannya misalnya Laos menang, maka Laos poinnya 5 kan. Kemudian Filipina menang misalnya, tapi Filipina agak sulit lawan Vietnam menang. Minimal mereka seri lah gitu, dapat 3. Artinya kalau Laos yang menang, kita tuh harus menang di partai terakhir lawan Filipina. Tapi kalau kemudian yang menang Myanmar, kita cukup seri lawan Filipina untuk lolos gitu kan. Myanmar tidak bertanding lagi. Myanmar nanti terakhir bertanding lawan Vietnam, kita lawan Filipina gitu. Artinya kalau Laosnya menang, kita harus menang lawan tapi sih sebenarnya kita nggak perlu menang, seri juga bisa ngelawan Laos, karena Laos sudah partai terakhir. Jangan dapat 5 poin, tapi secara selisih gol kita lebih bagus dari Laos, karena Laos kalah 4-1 dari Vietnam. Jadi sebenarnya kalau bicara peluang untuk semifinal, peluang kita sangat besar. Bahkan menurut saya bukan menang, seri aja kita udah cukup bisa lolos. Hitung-hitungan saya, seri lawan Filipina bisa lolos. Dari segi permainan, apakah memang bisa kita lolos ke semifinal itu, Bang? Kalau dari melihat kacamata permainan Indonesia sendiri kan. Kalau secara moral setelah mereka cuma kalah 0-1 lawan Vietnam, kemudian pertahanannya luar biasa, saya pikir peluang itu ada karena moral para pemain ini sedang tinggi gitu kan. Dan walaupun kita kalah lawan Vietnam itu rasa menang menurut saya gitu. Menang secara permainan, cuma kalah secara skor saja gitu. Dan ini akan menjadi modal moral buat pemain untuk menghadapi Filipina, yang kebetulan Filipina lagi nggak bagus kan, 2 pertandingan seri gitu kan. Walaupun mereka memainkan pemain multi negara kan, dari banyak negara mereka mainkan, tapi mereka belum kompak karena persiapan mereka praktis cuma 1 minggu untuk ngumpulin pemain. Bahkan Kevin Mendoza saja nggak dibawa kan gitu. Artinya hanya Christian Rontini yang dibawa dari yang main di Liga 1 gitu kan. Artinya pemain-pemain Filipina kan tidak banyak mengenal juga karakter permainan Indonesia. Bahkan saya berharap melawan Filipina mungkin pemain-pemain senior tidak dimainkan seperti kemarin lawan Vietnam. Tapi apakah berisiko, Bang? Kalau lihat justru para pemain itu tampil lebih lepas dengan pemain-pemain seusianya kalau kemarin kan. Karena mungkin ada kesungkanan kan. Iya. Betul. Misalnya Ahmad Maulana sama-sama di sayap kanan kan, Maulana di tengah, kemudian Asnawi di bek kanan. Kadang-kadang ada kesungkanan mungkin kan sama senior, tapi ketika Pratama Arhan nggak main, Rafael Strike nggak main, defense-nya luar biasa bagus. Mereka ya. Iya. Ya mungkin masih ada sistem sungkan lah. Iya, antara itu nyebut nama atau bang kan agak ini ketika sudah capek kan, otomatis sudah pasti manggil nama kan. Seperti halnya Ferrari kan, Ferrari tampil lepas sekali sebagai kapten. Tapi agak sedikit canggung ketika ada Asnawi di dalam, karena bagaimanapun kapten timnas senior selama ini adalah Asnawi Mangkualam kan gitu. Nah, ini yang menarik juga nih. Kenapa dia kemarin pertandingan pertama ketika Asnawi masuk langsung diberikan buat kapten oleh Ferrari. Nah, ini Asnawi masuk, Asnawi dari awal, tapi tidak menjadi kapten. Betul. Nah, ini ada menarik. Apa penilaian dari
Kusin yang abang lihat? Kalau saya sih melihat regenerasi kapten ya, dan Ferrari punya kemampuan untuk memimpin itu gitu kan, dibanding misalnya pemain-pemain lain, dan Asnawi juga legowo untuk memberikan itu semua sebagai regenerasi kapten dari Asnawi ke Ferrari gitu kan. Dan saya pikir ini situasi yang bagus buat tim ini, tinggal bagaimana Sintayong membenahi dalam waktu 1 minggu ini penyelesaian akhir agar bisa cetak gol, tidak mengandalkan lemparan seri saja atau mengandalkan lemparan ke dalam arahan Pratama kan, karena dari total 4 gol kita 3 diantaranya dicetak lewat lemparan ke dalam arahan. Betul. Nah ini memang banyak PR, kita tidak bisa pungkiri bahwa Kusin ini banyak PR-nya, walaupun ini turnamen sebagian orang bicara Piala Ciki, tapi kan ini gengsinya ASEAN kan, tetap ada gengsi yang namanya turnamen kan, ada gengsi, kecuali persahabatan. Itu mungkin persahabatan pun masih ada gengsi bang kan. Iya, saya tuh ngelihat gini kan, ini kan napak tilas Sintayong di usia 23 waktu Piala AFF U23 kan, dia memulai pertandingan tidak begitu bagus, kalah dari Malaysia, kemudian menang hanya 1-0 melawan Timor Leste waktu itu, hampir sama kan, kita cuma menang 1-0 lawan Myanmar gitu kan, dan imbang bahkan kalah lawan Vietnam. Tapi ketika itu masuk semifinal ketemu Thailand, kita menang, kita ke final. Nah, kemungkinan kalau kita lolos semifinal sebagai runner up, kita akan ketemunya Thailand. Dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik, karena biasanya Sintayong melawan tim yang lebih kuat, dia akan memainkan strategi kompleks defense-nya dia. Dan saya lihat dari semua timnas sejauh ini kompleks defense kita sudah cukup bagus. Cuma kelemahannya ya sama aja di senior yang di Piala Dunia sama yang di sini adalah bahwa ya transisi dari bertahan ke counter attack gitu kan. Nah, itu yang masih sangat lemah. Ahmad Maulana, Victor Detan kalau secara kecepatan sangat cepat ya, punya kecepatan semua. Cuma penyelesaian akhirnya, momentumnya kadang-kadang hilang. Victor Detan bahkan 2 kali dapat peluang itu kan. Kemudian Rafael Strike juga 1 kali dapat peluang, tapi kemudian hanya sekedar mengagetkan pertahanannya Vietnam. Tapi penyelesaian akhirnya masih lemah, dan problem kita ada di penyelesaian akhir menurut saya. Ini ada waktu 1 minggu digunakan semaksimal mungkin untuk Sintayong, dan mungkin kemungkinan Marcelino sudah bisa main bang, atau Marcelino sudah bisa main 1 kali saja berarti. 1 kali, karena kan dia 2 kali kartu kuning kan. Yang menjadi menarik kan, dari 24 pemain yang hadir ini hanya tinggal 2 pemain yang belum dikasih kesempatan bermain Sintayong kan. Erlangga kiper PSPS sama Sultan Zaki dari PSM Makassar. Selebihnya sudah mendapatkan menit bermain, dan saya pikir dengan kekuatan yang merata ini Sintayong bisa sudah melihat dari total 3 pertandingan yang dimainkan, dia kan sudah bisa melihat mana pemain-pemain yang potensial untuk menghadapi Filipina nanti gitu kan. Dan kemungkinan saya melihat misalnya kayak Ahmad Maulana kemungkinan akan diberikan kesempatan lagi, karena memang tampil sangat luar biasa, sangat lepas, tidak gugup. Beda lawan Laos, lawan Myanmar kita main gugup, karena memang pertama mungkin secara ini Laos, Myanmar di bawah Indonesia, sehingga ada beban di situ. Tapi ketika berhadapan dengan Vietnam kemarin, Vietnam di atas kita. Kalaupun misalnya istilahnya, kalaupun kita kemudian kalah dari sisi permainan, wajar, mereka pemain-pemain berpengalaman, mereka usianya 27,5 tahun, usia matang semua. Tapi dari segi passing, pergerakan sudah ada kemajuan bang dari 2 pertandingan sebelumnya? Karena kan banyak kan teman-teman netizen ini passingnya belum ini apa. Kalau saya melihat permainan terbaik Indonesia ya waktu kalah lawan Vietnam gitu kan. Arkan Fikri di tengah justru tampil sangat luar biasa, bagus, dia potong bola. Dan yang menarik apa yang dikatakan Coach Hamka dalam beberapa waktu lalu, bahwa pertahanan Indonesia dimulai dari penyerang. Iya kan? Jadi Indonesia kan pakai 5-3-2 di pertahanan Krendel. Kalau saya sebutnya parkir pesawat Boeing 532. Jadi bertahannya itu mulai dari strikernya gitu kan. Kalau yang di babak pertama si Oki langsung bertahan, jadi dia tutup pemain, kemudian lewat, masih ada 3 di tengah, baru hadapan 5 di belakang. Dan itu yang membuat Vietnam kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan, karena semua posisi sangat rapat sekali. Bahkan dia cari peluang untuk bisa dapatkan bola second bola aja susah gitu kan. Untuk bisa syuting dari bola muntah itu juga nggak pernah dapat kesempatan. Dan penampilan Cahyo Supriyadi ya luar biasa bagus. Berarti masih dipertahankan mungkin betul.
starting yang kemarin melawan Vietnam. Ya, saya pikir Cahya masih harus dijadikan kupir utama karena dia jam terbangnya cukup bagus di Bekasi FC, cukup banyak. Bukan berarti misalnya kemarin yang dimainkan Dava Pasa tidak bagus karena dia cuma minim jam terbang. Kiper kalau minim jam terbang kan ya, grogi juga. Apalagi pertandingan betul. Turnamen juga ada turnamen resmi ini kan. Kalau saya sih yakinnya Indonesia lolos semifinal. Oke. Untuk teman-teman dan pecinta Cap Hamka dan juga bola Akmal, apakah kalian juga yakin seperti yang dibilang oleh Bang Akmal, Indonesia lolos ke semifinal? Ya. Mari kita sama-sama dukung dan doakan. Ya, kalau udah lolos semifinal, para pemain pasti akan tampil lebih bagus lagi ya. Moga-moga seperti U23 kita lolos semifinal, kita lolos final ya kali bonusnya ini. Juara. Alhamdulillah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. STY. Selalu tetap yakin. Gaskan dia.